Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat desain logo yang berisikan informasi tentang kualitas produk yang akan kita tawarkan nanti. Seperti gambar yang sudah saya selesaikan ini, menggunakan CorelDRAW X7 dengan teknik Shift untuk mengedit objeknya, sehingga menghasilkan sebuah desain sederhana seperti ini dengan info kualitas produk yang kita tawarkan. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman langsung saja buka CorelDRAW-nya. Jadi silakan diatur ukuran kertasnya di pojok kiri atas di sini. Landscape dan potretnya juga diatur di sebelah kanannya, dan unitnya juga ditentukan dan disesuaikan. Saya akan buat dalam satu lembar kerja CorelDRAW di sini. Saya pinggirkan terlebih dahulu. Desain yang sudah saya praktekkan sebelumnya ini tinggal diseleksi, geser bawah sebelah kanan agar kita bisa mengikuti apa saja yang terdapat dalam logo yang sudah kita praktekkan. Untuk membuat logo tentang informasi kualitas produk ini, yang pertama kita buat terlebih dahulu itu adalah bagian pinggirnya. Bagian pinggirnya ini teman-teman bisa gunakan dengan Polygon Tools. Jadi silakan teman-teman cari Polygon Tools di sini, klik tahan. Nah, di bagian ada star, polygon, kompleks star, dan lain sebagainya. Silakan pilih yang polygon. Kemudian teman-teman bisa atur di atasnya angka yang akan kita gunakan untuk membuat polygon tersebut. Jadi silakan pilih disesuaikan. Saya pilih 16 saja. Kemudian saya tekan Ctrl di keyboard, klik kiri tahan geser seperti ini. Teman-teman bisa cari langsung Shape Tool untuk mengedit objeknya. Nah, silakan di scroll pada mouse agar tampilan lembar kerja CorelDRAW-nya menjadi besar seperti ini. Silakan pilih salah satu node-nya atau titiknya. Teman-teman bisa klik tahan, klik kiri tahan di mouse ya, seperti ini. Kemudian di bagian salah satu node-nya atau titiknya, teman-teman bisa klik kanan cari to kurva. Kemudian bisa klik 2 kali dihilangkan kurva tersebut. Kemudian teman-teman bisa tambahkan kurva lagi di salah satu bagiannya dengan cara klik 2 kali ya. Klik 2 kali, kemudian di delete bagian yang ujungnya. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Kalau sudah menghasilkan seperti ini, teman-teman bisa edit sekarang bagian node-node-nya. Diklik saja sehingga memunculkan tanda panah seperti ini. Nah, tanda panahnya inilah yang akan kita atur sedemikian rupa sesuai dengan imajinasi teman-teman sendiri. Oke, menghasilkan yang seperti ini ya. Tinggal diedit, maka semuanya akan berubah dia ya. Karena kita menggunakan polygon, diklik lagi bagian node-nya atau titiknya, disesuaikan lagi. Oke, saya rasa cukup seperti ini ya. Kita kembali ke Pick Tool, kemudian teman-teman bisa besarkan, sesuaikan, tekan P di keyboard agar dia berada di tengah-tengah. Kemudian setelah kita sudah dapatkan bagian yang pinggirnya, teman-teman bisa berikan warna terlebih dahulu. Warnanya kita berikan dengan menggunakan kaleng cat ini ya, atau interactive fill tool. Kita berikan warna gradasi dia. Atau sebelumnya teman-teman bisa seleksi terlebih dahulu, pilih warnanya. Silakan disesuaikan. Nah, misalkan seperti ini. Baru kita berikan interactive fill tool, cari yang fountain fill di sini. Cari yang linear fountain fill. Nah, silakan teman-teman atur, posisikan pewarnaannya mau seperti apa. Nah, kita bisa sesuaikan warnanya juga yang bagian sini ya. Silakan teman-teman pilih color airdropper. Nah, disesuaikan juga di sini misalkan. Di tengah-tengahnya kita bisa tambahkan juga dengan cara klik 2 kali. Silakan teman-teman warnanya disesuaikan. Nah, misalkan seperti itu. Oke, kita bisa atur di sini juga ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa diinginkan atau disesuaikan. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa cari Pick Tool. Kita akan copy paste dia. Tekan Shift di keyboard. Klik kanan, kemudian teman-teman bisa copy kembali, tekan Shift, kecilkan, klik kanan. Bagian tengah-tengahnya ini teman-teman bisa seleksi, diberikan warna juga. Nah, hasilnya akan seperti ini.
Diseleksi ketiga-tiganya, teman-teman hilangkan garisnya di sini ya, di bagian silang ini. Klik kanan. Oke, kita hasilkan desain yang seperti ini. Jadi untuk besar dan kecilnya, ini silakan teman-teman sesuaikan juga. Kemudian kalau sudah selesai membuat bagian yang belakangnya ini, teman-teman bisa buatkan lingkarannya. Cari yang ellipse tool, teman-teman bisa tekan Ctrl, cari pick tool, tekan P di keyboard sehingga dia langsung ke tengah-tengah. Kemudian silakan teman-teman besarkan, sesuaikan desainnya, dihilangkan juga garisnya di sebelah kanan ini, diberikan warna dia ya. Jadi kita berikan warna terlebih dahulu. Kemudian kita cari interactive fill tool. Nah, teman-teman bisa atur di sini pewarnaannya ya. Nah, apakah birunya lebih gelap? Nah, seperti itu. Apakah lebih gelap lagi? Silakan teman-teman sesuaikan. Diklik pick toolnya. Kemudian kita akan berikan lagi lingkaran di dalamnya. Teman-teman bisa tekan shift, kecilkan, klik kanan, kemudian diberikan warna. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman kecilkan kembali, misalnya klik kanan, diberikan warna terlebih dahulu ya. Kita akan berikan warna yang beda juga, di sini ada warnanya berbeda. Silakan disesuaikan. Kita coba tes terlebih dahulu, berikan warna fontaine fill di interactive fill tool. Jadi teman-teman bisa pilih yang fontaine fill, pilih yang linear atau elliptical fontaine fill, silahkan disesuaikan. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita akan berikan dia intersect di sini. Cari dulu pick tool, teman-teman bisa geser, klik kanan sehingga tercopy paste. Teman-teman bisa besarkan dengan shift. Nah, kita taruh di sini. Nah, misalkan seperti itu ya. Silakan teman-teman sesuaikan saja bagaimana posisinya. Nah, misalnya seperti itu. Kita seleksi kedua-duanya, teman-teman bisa cari intersect. Di klik bagian ini, teman-teman bisa berikan warna interactive fill tool juga, digeser misalkan. Silakan teman-teman sesuaikan juga bagaimana ingin membuat desainnya. Oke, misalkan seperti itu ya. Kita sudah dapatkan desainnya. Silakan teman-teman sesuaikan sesuai dengan imajinasi sendiri. Kita akan berikan 100% sekarang. Cari text tool di sini ya, atau icon A ini. Teman-teman bisa klik di bagian sini. Jenis fontnya silakan disesuaikan, ukuran fontnya silakan disesuaikan, tebal miring garis bawahnya silakan disesuaikan juga, atau kita ketikkan terlebih dahulu 100%. Nah, misalnya seperti itu, teman-teman kembali ke pick tool, silakan dibesarkan dengan menekan shift, tekan P di keyboard. Teman-teman bisa geser bawah ke atas lagi dengan menekan Ctrl. Nah, sehingga mendapatkan posisinya lurus seperti ini. Teman-teman bisa bold atau ganti jenis teksnya, misalnya seperti ini ya. Silakan teman-teman ganti juga jenis fontnya dan warnanya. Kemudian kita berikan bintang di sebelah kanan dan kirinya. Cari di polygon tool, cari star. Nah, silakan teman-teman buatkan bintang seperti ini. Silakan cari pick tool, digeser, diposisikan bintangnya, di scroll ya. Kemudian dikecilkan sedikit. Nah, ditaruh di sini. Teman-teman bisa hilangkan warna garis pinggirnya di silang sini. Cari warnanya disesuaikan sesuai dengan selera. Teman-teman bisa geser bawah ke kanan, tekan Ctrl, kemudian klik kanan sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan. Kalau misalnya kurang besar 100-nya, silakan teman-teman besarkan kembali angka 100-nya, disesuaikan ya. Cari teks untuk best quality ya. Teman-teman bisa copy paste yang 100 ini. Ditekan Ctrl saja, klik kanan geser bawah ke bawah, dibesarkan misalnya, klik 2 kali di sini, ketikkan best. Nah, setelah itu silakan disesuaikan kembali ukuran teksnya dan jenis fontnya. Misalnya seperti itu, di bold, dibesarkan, tekan P agar dia berada di tengah-tengah. Kemudian kita bisa tambahkan quality juga di sini. Teman-teman bisa copy paste yang mana saja, tekan Ctrl, klik kanan, klik 2 kali. Nah, teman-teman bisa ketikkan quality, cari pick tool, disesuaikan juga jenis fontnya. Nah, silakan teman-teman pilih sesuai dengan selera, dikecilkan misalnya seperti itu,
tekan P, nah digeser bawah ke bawah, tekan Ctrl ya. Kita bisa gunakan Shift tool agar dia ada spasinya seperti ini. Nah, kita bisa geser seperti itu. Kemudian cari Pick tool kembali, tekan P kembali, teman-teman bisa tekan Ctrl geser ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan berikan rectangle di bawahnya. Cari rectangle, teman-teman bisa tambahkan rectangle seperti ini. Kemudian diberikan warna. Nah, di bawah sini teman-teman juga bisa kasih warnanya ya. Apa yang dipilih di sebelah kanan ini akan muncul di bawah sini juga. Nah, seperti itu. Kita bisa hilangkan juga warna garisnya. Teman-teman bisa copy paste juga di sini ya. Klik kanan, kita bisa pendekkan sedikit. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan buatkan bagian yang belakangnya, backgroundnya dengan menggunakan rectangle juga. Seleksi, sesuaikan dengan ukuran kertasnya. Teman-teman berikan warna juga di sini. Nah, berikan warna dan silangkan warna garis pinggirnya. Kemudian teman-teman berikan interactive fill tool. Cari yang fountain fill, cari yang elliptical fountain fill. Teman-teman cari pick tool, kemudian klik kanan, cari order to backping. Hasilnya adalah seperti ini, disesuaikan dengan ide teman-teman sendiri. Untuk jenis fontnya juga teman-teman bisa seleksi, kemudian diatur di sini ya. Kalau misalnya teman-teman punya teks yang di-download, silakan disesuaikan juga. Jadi ini banyak jenis fontnya. Silakan pelajari terlebih dahulu tipografi untuk membuat jenis fontnya lebih bagus di sini ya. Klik kanan, order to backping. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman sesuaikan untuk teksnya. Jadi kalau misalnya ingin membuat teks satu kalimat saja, teman-teman cukup tekan sekali saja ya. Kemudian ketikkan teks di sini, kemudian dibesarkan. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat paragraf, teman-teman bisa cari text tool, kemudian diklik tahan seperti ini. Nah, maka akan muncul paragraf di sini ya. Kita bisa ketikkan teksnya di sini, di scroll. Kemudian teman-teman bisa atur di sini perataannya, disesuaikan di mana ingin menambahkan tabulasi. Nah, itu perbedaannya. Jadi, klik tahan geser itu untuk membuat paragraf. Klik sekali teman-teman untuk membuat sebuah kalimat atau satu kata saja. Itu perbedaan text tool di Corel Draw. Jadi, silakan teman-teman bikin sebuah desain logo seperti ini, disesuaikan dengan imajinasi teman-teman sendiri. Semangat mencoba, semoga tutorial ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial ini. Semoga teman-teman sukses. Terima kasih.